الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أحمده سبحانه وتعالى وأشكره جعل الله سبحانه وتعالى القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu dengan sebaik-baik syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan memaksimalkan ibadah kita di setiap harinya. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kesalahan-kesalahan yang seringkali kita lakukan di setiap harinya juga. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para hambanya ialah Dia memberikan berbagai macam sarana yang bisa membawa mereka untuk mendapatkan jalan kebenaran. Dan di antara sarana-sarana tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu berupa Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berisi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi semua manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut serta menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, pembeda antara kebenaran dan kebatilan, maka sudah seharusnya, sudah semestinya, sudah selayaknya bagi kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa membacanya, mentadaburinya, dan berusaha semaksimal mungkin mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mungkin seorang hamba akan bisa ke suatu tempat yang belum pernah ia singgahi jika ia tidak mau bertanya di jalan dan enggan pula membaca petunjuk jalan?
Apabila demikian keadaannya, besar kemungkinan dia akan tersesat, tidak sampai ke tempat tujuan. Demikianlah sedikit perumpamaan bagi seorang muslim yang enggan membaca Al-Quran. Besar kemungkinan dia akan bingung dalam menjalani kehidupan. Bahkan yang lebih parah dari itu, ia akan tersesat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan yang belum bisa membaca Al-Quran? Bagaimana dengan kami-kami yang masih belum bisa membaca Al-Quran? Maka jawabannya adalah hanya satu, yaitu luangkan waktu untuk mempelajari Al-Quran. Dengan belajar Al-Quran inilah kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang terbaik, yang mana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengajarinya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Selain mendapatkan petunjuk dengan membaca Al-Quran, kita juga akan mendapatkan berbagai macam manfaat atau faedah yang begitu banyak. Sekurang-kurangnya ada 3 manfaat yang akan kami bawakan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Manfaat yang akan didapatkan bagi orang-orang yang mau meluangkan waktunya untuk mempelajari Al-Quran. Manfaat yang pertama, orang tersebut akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir dalam membacanya, maka dia akan bersama dengan para malaikat yang mulia kelak di akhirat. Lalu bagaimana dengan orang yang masih terbata-bata dalam membacanya? Bagaimana dengan orang yang masih dalam proses belajar membaca Al-Quran? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syab lahu ajran." Adapun orang yang ketika membaca Al-Quran masih terbata-bata, masih proses belajar, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan 2 pahala, yaitu pahala membaca Al-Quran dan pahala usahanya karena dia mau berusaha memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, manfaat orang yang mau meluangkan waktunya untuk mempelajari Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, 1 huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan 1 pahala, 1 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal hasanatu fil ashri amsalihha. Enggak cukup sampai di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 1 pahala yang dia dapatkan, 1 kebaikan yang dia dapatkan atas usaha dia membaca Al-Quran akan dilipat gandakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai menjadi 10 kali lipat kebaikan.
La aqulu alif lam mim harfun. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan bahwasanya alif lam mim itu adalah satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Alif itu 1 huruf, kemudian lam itu 1 huruf, dan mim itu adalah 1 huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Manfaat yang ketiga dan ini yang terakhir. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, gemar membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, mentadaburinya, dan berusaha mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka kelak di hari akhir Allah akan izinkan Al-Qur'an menjadi syafaat baginya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an." Wahai kalian, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Mengapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang kepada orang-orang yang membacanya dulu di dunia sebagai syafaat ketika di hari akhir nanti. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sekurang-kurangnya 3 keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Setelah kita mengetahuinya bahwa betapa dahsyatnya keutamaan-keutamaan tersebut, lalu kok kita masih malas dalam membaca Al-Quran, bahkan enggan untuk mempelajarinya, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mintalah kepada Allah agar Dia melembutkan hati kita. Sungguh hati yang keras dan cepat bosan dengan Al-Quran adalah tanda bahwa hati tersebut telah terselimuti oleh tebalnya dosa-dosa. Fanas'alullah as-salamah wal afiyah. Jemaah sekalian rahimakumullah, terlebih lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mana para ulama menyebutkan yaitu bulan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Maka sudah semestinya, sudah sepantasnya bagi kita mulai dari sekarang, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, pelajarilah Al-Quran. Bagi yang sudah bisa membaca Al-Quran, bacalah lagi Al-Quran. Dan juga tadaburi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kita berharap semoga dengan persiapan tersebut kita bisa menikmati Ramadan penuh dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala al-imamil muwahhidin wa khatamil anbiya'i wal mursalin kama amarakum bidzalika rabbukum rabbul alamin. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك
Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana ballighna ila Ramadan, Rabbana ballighna ila Ramadan, Rabbana ballighna ila Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qim salat.